Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Yuli Astuti, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo. Saya berasal dari SMK 10 November Sidoarjo. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 3.2.A.7 demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. SMK 10 November Sidoarjo adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Jalan Raya Siwalan Panji, Sidoarjo 61252. Sekolah ini adalah sekolah dengan jurusan kesehatan maupun non-kesehatan. Adapun jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK 10 November Sidoarjo ada 7, yakni yang pertama asisten keperawatan, yang kedua teknologi laboratorium medik, 3 farmasi klinis dan komunitas, 4 farmasi industri, 5 perbankan syariah, 6 otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan 7 bisnis daring dan pemasaran. Kali ini saya akan mengupas tentang 7 aset utama yang ada di SMK 10 November Sidoarjo, yakni meliputi 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan yang terakhir yang 7. Modal agama dan budaya. Modal yang pertama yakni modal manusia. Aset yang ada di SMK 10 November Sidoarjo yakni kepala sekolah, penasihat sekolah, pengawas sekolah, ketua yayasan yang profesional. Yang kedua, guru dengan usia produktif dan profesional yang berijazah S1 dan S2 yang sebagian sudah memiliki sertifikat pendidik. 3. Jumlah murid yang banyak yakni sekitar 1.380 dan heterogen. 4. Tenaga kependidikan yakni operator sekolah, administrasi, sarpras, kesiswaan, kurikulum, keamanan, kesehatan. 5. Wali murid yang proaktif dan 6. Caraka. Adapun strategi pemanfaatan aset yakni yang pertama, mengatur program sekolah, memimpin, mengawasi, memberi masukan yang mendukung para guru dan murid. 2. Guru dapat dengan mudah menyerap IT dan melakukan perubahan, update maupun upgrade keilmuan, serta dapat bergerak, menggerakkan komunitas yang ada di sekolah. 3. Murid dapat berkolaborasi dalam pembelajaran dan melakukan proyek, PKL, serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu dari desa ke desa dan cek kesehatan di alun-alun kota. 4. Melatih kepemimpinan siswa dalam organisasi seperti OSIS, Pramuka, dan lain-lain. 5. Melibatkan wali murid dalam pengisi acara dan donatur kegiatan sekolah. Dan keenam, membantu menjaga keamanan, kebersihan yang mendukung program sekolah. Aset kedua yakni modal sosial. Adapun aset yang ada di SMK 10 November Sidoarjo yakni 1. Yayasan Purnama, 2. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 3. Mitra Iduka, 4. PTN dan PTS, 5. Organisasi profesi yakni K3S, KKG, MGMP, 6. LBB Bimbingan TWEK, 7. Komite Sekolah, 8. Ekstrakurikuler, 9. Bina Antar Budaya, 10. Ikatan Alumni. Adapun strategi pemanfaatan aset yakni untuk aset yang pertama untuk memfasilitasi program sekolah, 2. Melakukan kerjasama untuk pelatihan, 3. Melakukan kerjasama untuk murid yang PKL dan perekrutan pegawai bagi fresh graduate, 4. Melakukan kerjasama untuk expo kampus dan study excursion, 5. Berperan aktif dalam kegiatan organisasi profesi, 6. Melakukan kerjasama terkait bimbingan TWEK, 7. Melibatkan orang tua dalam kegiatan murid dan parenting, 8. Melibatkan murid dalam kegiatan tambahan, 9. Mengikutsertakan murid untuk pertukaran pelajar, 10. Mengikutsertakan alumni untuk program. Aset yang ketiga yakni modal fisik.
Aset yang ada di SMK 10 November Sidoarjo, yakni yang pertama bangunan, yang berupa ruang kelas, ruang ketua yayasan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang staf, ruang OSIS, ruang UKS, aula, gedung serbaguna, ruang BK, ruang TU, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium produktif, yakni asisten keperawatan, teknologi laboratorium medik, farmasi klinis dan komunitas, farmasi industri, perbankan syariah, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, ruang LSP, dapur, kamar mandi, studio, lapangan upacara, tempat parkir, dan perpustakaan. Aset yang kedua yakni berupa infrastruktur seperti laptop, LCD, TV, speaker, Wi-Fi, printer, AC, kipas angin, alat perkantoran dan perbankan, mikroskop dan peralatan laboratorium lainnya. Adapun strategi pemanfaatan aset yakni perawatan sarana dan prasarana serta menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Aset yang keempat yakni modal lingkungan atau alam. Adapun aset yang ada di SMK 10 November Sidoarjo yakni taman, kolam ikan, tanaman obat keluarga atau toga. Adapun strategi pemanfaatan aset yakni menggunakan taman sebagai tempat belajar di luar kelas, menggunakan kolam ikan untuk belajar biologi dan mata pelajaran lainnya, menggunakan toga sebagai bahan dasar pembuatan sabun, minuman, makanan, lilin aromaterapi, dan lain-lain. Aset kelima, yakni modal finansial. Adapun aset yang ada di SMK 10 November Sidoarjo, yakni SPP, BPOPP, tabungan wajib murid, dan yayasan. Adapun strategi pemanfaatan aset, yakni 1. Untuk biaya operasional sekolah, 2. Untuk membantu meringankan SPP, 3. Untuk biaya USP, LSP, wisuda, dan lain-lain, 4. Untuk membayar gaji tenaga pendidik dan pekerja. Aset yang keenam yakni modal politik. Adapun aset yang ada di SMK 10 November Sidoarjo yakni 1. Lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan sekolah seperti Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, Dinas Sosial, Perpustakaan Daerah, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Polres dan Polsek, kantor kecamatan, kelurahan, DLLAJR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan lain-lain. 2. Wali murid dan guru yang menjadi anggota DPRD maupun wakil rakyat lainnya. 3. Mitra Iduka. Adapun strategi pemanfaatan aset yakni 1. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi mendukung pendidikan di sekolah. 2. Mendukung program sekolah. 3. Mendukung praktik kerja lapangan murid di dunia usaha dan dunia industri. Aset yang terakhir atau yang ketujuh yakni modal agama dan budaya. Adapun aset yang ada di SMK 10 November Sidoarjo yakni 1. Religiusitas warga dan lingkungan sekolah. 2. Banyak pondok pesantren di sekitar sekolah. 3. Budaya Jawa yang kental. Adapun strategi pemanfaatan aset yakni 1. Membuat program sekolah yang dapat meningkatkan karakter religius warga sekolah. 2. Mengadakan acara keagamaan seperti darling atau tadarus keliling masjid dan musola, al-bajari, lomba sholawat, dan patrol. 3. Mengadakan ekstrakurikuler karawitan. Demikian presentasi dari saya tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.